Ya, jadi langkah yang pertama adalah dia harus menjadi teladan. Kalau berbicara tentang teladan, berarti itu berbicara tentang sesuatu hal yang patut dan pantas dicontoh. Ya, jadi teladan dengan contoh itu berbeda. Kalau contoh bisa yang positif, bisa yang negatif. Tapi kalau sudah disebut teladan, pasti sesuatu hal yang positif. Nah, dia harus menjadi teladan di dalam hal apa? Yang pertama disebutkan adalah dia harus menjadi teladan di dalam perkataan. Ya, perkataanmu harus menjadi teladan. Artinya apa? Di dalam kamu mengucapkan atau menyampaikan kata-katamu, maka harus mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang uh, menyakiti orang, atau bukan kata-kata yang merendahkan orang lain. Tetapi kata-kata di sini adalah berkata yang baik dan benar. Ya. Nah, yang kedua, teladan di dalam tingkah laku. Maksudnya sikap, perilaku, tindakan di dalam keseharian kamu. Berarti di situ berbicara tentang sopan santun. Ya. Bagaimana cara seseorang menunjukkan tingkah lakunya, bahkan termasuk di dalam hal berjalan pun, berpakaian, bahkan di dalam berbicara pun, itu menjadi contoh atau harus menjadi teladan bagi orang lain. Ya, misalnya orang yang menjaga tingkah lakunya atau yang menjadi teladan di dalam hal tingkah laku, ya seperti bagaimana kamu bersikap sopan, menempatkan posisi kamu ketika berhadapan dengan orang tua. Tentu di sekolah yang disebut sebagai orang tua, ya baik itu bapak ibu guru maupun pekerja-pekerja di sekolah lainnya, seperti tata usaha ataupun karyawan-karyawan lainnya yang ada di sekolahan, ya. Nah, itu sebagai orang tua. Bahkan bagaimana kamu berlaku, sopan atau tidak. Jangan karena kamu sudah menjadi anggota atau menjadi salah satu pengurus di dalam OSIS, maka kamu tidak lagi menunjukkan tingkah laku yang baik dan benar atau sopan santun kamu terhadap kakak kelas misalnya. Nah, jadi orang yang lebih usianya di atas kita, katakanlah sebagai kakak tingkat, kalau kalian kelas 8, berarti masih ada kelas 9, maka kamu juga harus berlaku sopan terhadap mereka sebagai saudara kamu. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih muda? Katakanlah untuk kelas 7, ya kamu juga harus berlaku sopan terhadap mereka. Ya, kalian menganggap mereka sebagai adik-adik kamu sendiri. Nah, itu teladan yang kedua. Teladan yang ketiga adalah di dalam hal kasih. Artinya apa? Bahwa di sini kamu tidak boleh membedakan siapapun. Kamu harus mengasihi mereka dengan tulus hati, mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Ya, karena bagaimanapun, ya, mereka atau katakanlah kakak kelas, adik kelas, atau yang setingkat dengan kalian, semuanya itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah sendiri. Sehingga ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka, maka kamu pun juga harus menunjukkan kasih-mu kepada mereka. Tidak boleh membedakan, ya. Mau dia agama apapun, mau suku apapun,
kamu harus memperlakukannya sama, yaitu kamu harus mengasihinya. Yang keempat, teladan di dalam hal kesetiaanmu. Ya, kesetiaan yang pertama adalah kesetiaan kamu kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Sebagai pengikut Kristus, maka Tuhan kita yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Ya, kesetiaan terhadap Tuhan Yesus Kristus itu adalah hal yang utama. Kemudian setia tentu ke alma mater kamu, yaitu SMP 208. Maka kamu juga harus menunjukkan kesetiaan kamu kepada sekolah. Kemudian kesetiaan kamu terhadap siapa lagi? Tentu organisasi kesiswaan di sekolah ataupun OSIS. Itu juga harus kamu tunjukkan kesetiaan kamu. Kemudian kesetiaan kamu dalam hal tugas dan tanggung jawab. Ketika kamu diberikan tanggung jawab, maka kamu harus setia di dalam mengerjakan dan melakukannya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kelima, kamu juga harus bisa menjadi teladan atau menjadi contoh yang benar di dalam menjaga kesucian kamu. Kesucian di sini berbicara tentang kekudusan, ya. Memelihara kesucianmu atau menjaga kesucianmu. Itu berbicara juga tentang kehormatan diri kamu sebagai siswa, menjaga kehormatan kamu sebagai seorang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi kesucian kamu harus betul-betul kamu jaga, ya. Itu berbicara tentang kehormatan dirimu, ya. Katakanlah kalau kamu seorang wanita, maka ya jangan membiarkan dirimu dijamah oleh orang lain, apalagi itu sudah menyangkut masalah lawan jenis, ya. Jadi kesucian itu perlu dijaga, ya. Nah, kemudian setelah Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia menjadi teladan, maka Rasul Paulus juga diingatkan supaya dia setia membaca Alkitab, setia membaca kitab suci, karena itu adalah merupakan bagian juga terpenting di dalam kehidupan, pertumbuhan kehidupannya secara rohani. Nah, kalian juga harus setia di dalam membaca Alkitab. Karena apa? Karena itu juga merupakan dasar bagi kalian. Ketika kalian dipercayakan sesuatu, maka dasar kamu melakukan itu terlihat juga dari kesetiaan kamu di dalam membaca Alkitab. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia menggunakan karunia yang pernah Tuhan berikan kepadanya, baik itu melalui penumpangan tangan ataupun melalui doa yang disampaikan, sehingga dia mendapatkan karunia. Tentu karunia di sini berbicara tentang suatu kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu suatu kemampuan, atau katakanlah mungkin berbicara tentang talenta. Bagaimana dia bisa menggunakan karunia-karunia itu untuk dia bisa melayani dengan baik. Dan yang ketiga, yang keempat, yang diingatkan oleh Rasul Paulus ini adalah supaya dia mawas diri dan mengawasi ajarannya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan pun harus menjadi ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai suatu kesiapan dia untuk menjadi pemimpin
sekalipun dia masih sangat muda. Nah, kalian masih muda, tetapi ketika dipercayakan sesuatu hal untuk kalian melayani bersama di sekolah, untuk menjadi calon-calon pemimpin, tentunya nanti ke masa yang akan datang, kalian harus menunjukkan bahwa kalian mampu. Ketika kamu dipercayakan, maka kamu artinya kamu diberikan kepercayaan karena kamu memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang nanti. Nah, baik anak-anakku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembinaan ataupun di dalam pelatihan, ya, di dalam LDKS ini, ya, Bapak berharap tentu kepada kalian supaya khususnya di masa-masa sulit saat sekarang ini, di mana ada masa pandemi COVID-19, kalian juga harus bisa menunjukkan kalau kalian sebagai seorang pemimpin, maka kalian juga harus menunjukkan suatu sikap dan harus menjadi teladan. Di dalam hal apa? Di dalam mematuhi semua protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, harus bisa kalian menjadi contoh atau menjadi teladan untuk menunjukkan bahwa kalian pun adalah seorang calon-calon pemimpin yang kelak kalian juga ingin supaya orang lain juga mengikuti apa yang kalian lakukan yang baik dan benar. Sehingga COVID-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia ini bisa dapat teratasi dan bisa dapat terselesaikan. Nah, inilah anak-anakku pada hari ini sebagai materi yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian sebagai calon-calon pemimpin di dalam organisasi sekolah kita, yaitu OSIS. Kiranya Tuhan Yesus menolong kalian dan memberkati sehingga kalian benar-benar akan menjadi teladan di dalam hal kepercayaan yang dipercayakan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Tuhan sudah memimpin dan menuntun di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar bagi anak-anak didik kami untuk boleh mereka menjadi calon-calon pemimpin. Sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan supaya mereka menjadi calon pemimpin yang bisa menjadi teladan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.